Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap ya memuji Tuhan? Siap, Bu Dila. Adik-adik, kita akan beribadah bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Siap Kak Angel? Siap dong Bu Dila. Siap. Hari ini Bu Dila ditemani Kak Angel adik-adik. Selamat sore. Ya, ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan Yesus berikan kesempatan kami untuk kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan Yesus melalui ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami boleh menikmati ibadah kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami rindu belajar firman Tuhan sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan Yesus yang boleh tetap terus setia ibadah online sekolah minggu. Semuanya boleh diberkati Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian Bapa-Ku datang. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan ya, dengan hati kita, dengan suara kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik kita pujikan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, artinya
Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Kita perlu tiap hari bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang nggak kayak Angel. Iya pasti harus. Karena apa? Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Walaupun seringkali kita nakal, ya, kita cengeng, kita berbuat salah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik karena Tuhan Yesus terus mengingatkan adik-adik. Karena kita adalah anak-anak yang apa Kak Angel? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semuanya adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Budilah undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian kita. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Adik-adik, kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita anak-anak Tuhan Yesus yang istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, Katakan ku istimewa. ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa,
lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita istimewa, kita disayang-sayang Tuhan ya adik-adik. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ngegasi Tuhan, Tuhan Yesus amat sangat sayang kepada kita. Amin. Karena kita anak-anak yang istimewa. Nah, adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita? Angkat tangan. Saya Kak Angel. Puji Tuhan, semuanya ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Untuk itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam setiap hidup kita. Ayo kita masih memuji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Tuhan Allah hadir di tengah kita. Ya, sama-sama semua tepuk tangan. Yeay. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Besar-besar, dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar.
ku tetap besar karena Tuhanku memuji nama Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Senang hatiku, senang hatiku, senang hatiku. Yesus ning jero omahku, senang hatiku, senang hatiku. Yesus ning jero omahku, Yesus ning dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus ning jero omahku, Yesus ning jero omahku, senang hatiku, senang hatiku, senang hatiku. Yesus ning jero omahku, senang hatiku, senang hatiku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik dikasih dalam Tuhan. capek nggak ya Kak Angel? Luar biasa Bu Dilan. Di sini panas sekali adik-adik, tapi puji Tuhan semuanya semangat memuji Amin. nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kasih Tuhan, kita sudah semangat tadi memuji nama Tuhan. Tiba saatnya yang paling kita tunggu-tunggu apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita mau angkat pujian kita. Kita mau datang lebih sungguh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong hidup kita. Amin. Mari kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lebih sungguh. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali ya. Tadi Eri lihat adik-adik memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Ya, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa masih mempunyai semangat yang sama? Tentunya masih mempunyai semangat yang sama. Nah, sebelum kita akan memulai firman Tuhan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah pimpin kami menaikkan puji-pujian buat Engkau, pengucapan syukur buat Engkau. Biarlah semua puji-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan.
Kami menyerahkan anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka. Kami sementara akan mendengarkan akan firman-Mu. Tolong Roh Kudus pimpin sertai anak-anak. Biarlah Tuhan mereka mengerti apa yang akan disampaikan. Firman-Mu tertanam dalam hati mereka dan mereka menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya atas pimpinan Roh Tuhan, mereka akan terbentuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami menyerahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Firman Tuhan kali ini diberi judul Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Kalau kita dengar kata-kata Maha Hadir, itu berarti Tuhan ada bersama dengan Bu Eri saat ini di sini. Adik-adik kelompok berdono, Tuhan juga ada di sana. Yang Sakura, Tuhan juga di sana. Yang Tertek, Templek, Arjuno, Semanding, semua ya. Tuhan ada bersama dengan adik-adik juga saat ini, juga dengan Bu Eri saat ini. Nah, kok di mana-mana ya? Iya, karena Dia adalah roh yang tidak terbatas ya adik-adik. Yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu, kehebatan Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat kita perlukan ya. Membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, kalau Tuhan tidak maha hadir, tidak menyertai kita semua, apa jadinya? Waduh, ya gimana kalau nggak ada Tuhan? Wah, nggak bisa hidup kita ya. Nah, adik-adik, Tuhan selalu beserta dengan kita. Itu merupakan bukti kalau Tuhan itu maha hadir. Nah, iyakah Tuhan selalu beserta dengan kita? Iya. Adik-adik, saat adik-adik meminta tolong kepada Tuhan, kita panggil nama Tuhan, kita meminta tolong pada Tuhan, kita berdoa, apakah Tuhan akan menolong? Yes, Tuhan akan menolong. Saat kita minta perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari bahaya, Tuhan campur tangan adik-adik. Berarti Tuhan Yesus juga mengawasi apapun yang kita lakukan. Tuhan tahu. Kalau Tuhan tadi maha hadir, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Nah, bersyukur ya, kita itu jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Oh, enak banget. Siapa yang merasa jadi anak Tuhan? Wah, semua pasti merasa, nggak ada yang nggak merasa ya. Oh, enak tenan kok jadi anak Tuhan itu. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita tentang Yakub? Ingat ya?
Saat itu saudara Yakub yang bernama Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub, ditukar dengan apa? Semangkok sup kacang merah. Nah, adik-adik, di situ karena Esau lapar, dia nggak memikirkan apapun ya, wis pokoknya dapat makanan enak, perutku lapar, gak apa-apa lah, gak apa-apa, hak kesulunganku biar diambil oleh Yakub. Nah, setelah itu adik-adik, Yakub beserta ibunya Ribka memperdaya ayahnya Yakub yang bernama Iska. Pura-pura menjadi Esau. Esau yang kulitnya berbulu-bulu diperdaya Iska. Karena Iska sudah tidak bisa melihat, maka dia tidak tahu kalau yang akan diberkati itu adalah Yakub. Karena Yakub mengambil bulu binatang agar tubuhnya itu berbulu-bulu seperti Esau. Nah, adik-adik, di situ Iska langsung ya memberkati Yakub ya. Memberkati Yakub yang tidak tahu bahwa itu Yakub. Taunya Iska itu adalah Esau. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Esau mengetahui kalau Yakublah yang sudah diberkati oleh Iska ayahnya, Esau menjadi marah bahkan akan membunuh Yakub. Nah, di sini adik-adik, akhirnya Yakub disuruh oleh ibunya untuk pergi ya, melarikan diri ke Mesopotamia. Mesopotamia ini adalah, di situ ada saudara ibu Ribka yang bernama Laban. Nah, Yakub disuruh pergi ke rumah Laban, berdiam diri di sana agar tidak diketahui oleh Esau, agar tidak dibunuhnya adik-adik. Yakub akhirnya pergi ya dari Betsheba ke Mesopotamia, tempat ke Haran ya, tempatnya Laban. Kalian tahu adik-adik, jaraknya itu 720 km. Waduh, lumayan jauh ya adik-adik ya. Kalau zaman sekarang sudah ada mobil, sudah ada sepeda motor, sudah ada pesawat, sudah ada kereta. Tapi kalau zaman dahulu adik-adik, belum ada. Nah, jarak yang begitu jauh itu harus ditempuh oleh Yakub ya. Dia berjalan menuju ke tempatnya Laban ya. Nah, pada suatu hari matahari sudah mau terbenam ya. Yakub ingin beristirahat ya. Dia mencari tempat beristirahat untuk bermalam. Membaringkan kepalanya, mungkin penat ya, sudah seharian berjalan, dia ingin tidur. Nah, di situ adik-adik, Yakub tertidur di suatu tempat dan dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam mimpinya itu Tuhan memberikan janji yang sama seperti yang Tuhan janjikan pada Abraham, yaitu janji penyertaan Tuhan dan janji keturunannya akan menjadi berkat. Nah, adik-adik,
Coba ya, kita akan baca di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Kita akan sama-sama baca ya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Iskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Lius. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, tadi dikatakan ya, tempat di mana Yakub bermimpi, Yakub merasakan kehadiran Tuhan. Yang pada awalnya Yakub itu tidak tahu kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia pada saat itu. Jelas-jelas dikatakan pada ayat 16 ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, awalnya Yakub tidak tahu ya. Setelah dia bermimpi itu, dia merasakan, benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya ya. Ia merasakan
dalam keadaan apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bahkan saat nyawanya terancam pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya ya. Dan apa itu adik-adik? Yakub berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan selalu mengingat, sebagai pengingat dia dan bahkan keturunannya, ia mendirikan di situ sebuah tugu dan dinamai Betel. Artinya rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan merasakan hadirat Tuhan saat kita merasa benar-benar bahwa kita itu lemah, bahwa kemampuan kita itu terbatas ya. Kita berserah dan Tuhan tolong. Itu kita akan merasakan benar-benar Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Padahal sudah jelas-jelas terlihat ya. Yakub dengan dibantu oleh Ribka dengan caranya sendiri ya, memperdaya Iskak untuk memperoleh berkat. Tidak menyerahkan kepada Tuhan. Nah, di sini dia merasakan ya. Yakub merasakan juga suatu bersalah ya dia. Dan di sini dia menyadari bahwa bagaimanapun keadaan dia, ternyata Tuhan tetap ada, tetap menyertai dan menolong Yakub. Nah, adik-adik, dan tadi disebutkan oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, Yakub tidak lupa dengan mendirikan sebuah tugu tadi, adik-adik. Nah, coba adik-adik belajar mengingat mulai dari bangun pagi aja, mulai dari bangun pagi ya, merasakan suatu kehadiran Tuhan ya, penyertaan Tuhan sehari-hari. Nah, coba adik-adik belajar ya, minta dipimpin oleh mama papanya. Kalau tidak mengerti ya, gimana toh ma? Nah, di situ adik-adik akan dibimbing bagaimana toh merasakan kehadiran Tuhan. Sungguh indah adik-adik, kalau adik-adik sudah tahu, sudah merasakan kehadiran Tuhan, kehebatan Tuhan sungguh luar biasa. Ini sebagai contoh saja ya, ketika adik-adik memasuki sekolah baru, adik-adik mungkin merasa takut mencari teman baru. Aduh, mungkin temannya nanti nakal-nakal apa tidak ya? Apa temannya baik-baik ya? Nah, adik-adik merasa takut di situ. Tetapi sebagai anak Tuhan, adik-adik harus bisa bilang ke Tuhan ya, pasti Tuhan tolong, Tuhan hadir menolong adik-adik. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan perhitungkan. Saat kita melakukan hal yang tidak baik pun, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar juga menjadi anak-anak yang baik, yang senantiasa taat kepada Tuhan. Bersama Tuhan ada harapan dan kekuatan untuk melewati semua tantangan apapun. Semua siap mengandalkan Tuhan, dan pasti Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan Ibu Eri pada sore hari ini, ada satu pertanyaan dari Ibu Eri. Minggu ini adik-adik bisa menjawabnya, mungkin di minggu depannya
akan dilihat. Adik-adik masih mengikuti apa enggak ya? Ada pertanyaan lagi dari Bu Guru yang akan membawakan firman berikutnya. Kita akan lihat siapa yang rajin mendengarkan dan bisa menjawab. Kalau mendengarkan pasti bisa menjawab ya. Nah, adik-adik, dalam cerita Ibu Ari tadi, siapakah yang merasakan kehadiran Tuhan? Dan pada saat dia merasakan kehadiran Tuhan itu, akhirnya dia sebagai pengingat, dia mendirikan sebuah tugu di situ dan diberi nama apa? Nah, bisa ya adik-adik? Pasti bisa, kalau mendengarkan pasti bisa. Sudah siap ya adik-adik? Untuk belajar tahu, merasakan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu. Engkau yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa berserta dengan kami, menolong kami, memimpin, melindungi kami. Tangan Tuhan senantiasa menggandeng kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami dalam pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bentuk mereka menjadi laskar Kristus yang senantiasa kuat dalam iman dan senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan mereka, Engkau akan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, pimpinan, serta kepandaian Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa kelemahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.